Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sepanjang tahun 2025, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban terus menjalankan mandatnya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban tidak pidana. Peningkatan jumlah permohonan pelindungan menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan pelindungan semakin besar. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi LPSK untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pelindungan. Berikut kita saksikan gambaran kinerja tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menghadapi peningkatan kebutuhan pelindungan bagi masyarakat. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menerima permohonan sebanyak 13.027 permohonan. Angka ini naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya 2024, yakni sebesar 10.217. Dilihat dari jenis tindak pidana, permohonan pelindungan tertinggi 2025 didominasi oleh tindak pidana pencucian uang, yakni sebanyak 8.018 permohonan. Kemudian disusul tindak pidana kekerasan seksual, yakni sebanyak 1.776 permohonan, kemudian tindak pidana lain sebesar 1.381 permohonan. Sedangkan pelanggaran HAM berat, sebanyak 818 permohonan dan tindak pidana perdagangan orang sebesar 554 permohonan. Data ini menunjukkan tren permohonan pelindungan yang terus meningkat dari berbagai jenis tindak pidana. Nah, sementara itu, jika dilihat dari persentase kenaikan, 3 jenis tindak pidana menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025, di mana tindak pidana korupsi naik paling tinggi, yakni sebesar 198,53% dari 68 permohonan pada tahun 2024, menjadi 203 permohonan. Dengan pelindungan fisik sebagai layanan utama yang diberikan oleh LPSK. Selain itu kemudian penganiayaan berat juga meningkat cukup signifikan sebesar 170,45% dari 44 menjadi 119 permohonan yang kami maksud. Dengan layanan meliputi pelindungan fisik, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta fasilitasi restitusi. Kita lihat lagi bagaimana dengan tindak pidana kekerasan seksual juga naik cukup signifikan, yakni naik sebesar 37,4%. Nah, sementara itu, permohonan pelindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual meningkat dari jumlah 1.296 menjadi 1.776 permohonan. Nah, berdasarkan status hukum pemohon, status korban adalah status pemohon tertinggi, yakni sebanyak 11.914 orang dari 13.027 permohonan pada tahun sebelumnya. Kemudian disusul saksi. Status hukum saksi ini menduduki posisi kedua tertinggi, yakni 638 orang dan pelapor sebanyak 220 orang. Sedangkan kalau kita lihat dari jenis kelamin, permohonan terbanyak berasal dari pemohon perempuan, yakni sebanyak 7.051 perempuan dan diikuti oleh pemohon laki-laki sebanyak 5.976. Nah, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, setiap pengguna layanan berhak memperoleh akses layanan yang nyaman, aman, adil, non-diskriminatif, serta ramah dan setara. Ini menjadi prinsip yang selalu dipegang oleh LPSK. Nah, dalam kerja-kerja pelindungan, permohonan yang terima oleh LPSK sebanyak 74 penyandang disabilitas, dengan jumlah perempuan sebanyak 7.072 dan anak-anak sebanyak 1.441 anak. Nah, kalau kita lihat dari kelompok disabilitas, permohonan terbanyak berasal dari disabilitas sensorik,
yaitu sebanyak 23 orang, kemudian disusul disabilitas fisik 14 orang, dan terakhir disabilitas intelektual sebanyak 13 orang. Nah, LPSK memiliki mekanisme pelindungan darurat dan proaktif dalam situasi tertentu, sebagaimana diamanahkan di dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang 31 2014 yang memungkinkan untuk memberikan pelindungan segera setelah permohonan diajukan. Nah, sepanjang tahun 2025, LPSK melakukan 231 tindakan proaktif dan memberikan 137 pelindungan darurat yang dilakukan tanpa menunggu permohonan. Nah, tindakan ini didominasi oleh kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, dan juga pornografi. Nah, kita mengulang lagi tadi, dari sebanyak 13.227 permohonan pada tahun 2025, status pemohon terbanyak adalah korban dengan jumlah 11.914 orang. Permohonan sebagai saksi yang dimaksud sebanyak 638, dan ini menduduki status hukum terbesar yang kedua. Kemudian yang ketiga berstatus hukum sebagai pelapor, yakni sebanyak 220 orang. Nah, data ini menunjukkan bahwa pelindungan terhadap korban tetap menjadi fokus utama dari LPSK, sekaligus menegaskan peran negara dalam memberikan keamanan bagi saksi maupun korbannya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat dari sisi demografi, layanan pelindungan LPSK telah diakses di seluruh provinsi di Indonesia, di mana permohonan tertinggi berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan kasus sebanyak 3.610 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 1.937 kasus dan Jawa Timur sebanyak 1.248 kasus. Serta terakhir Jawa Tengah sebesar 1.120 kasus yang masuk ke LPSK. Nah, menariknya tahun 2025 ini LPSK juga menangani kasus internasional, khususnya dalam perkara tidak pidana pencucian uang dengan pelaku yakni net 89, kemudian jumlah korban sebanyak 88 korban yang berada di luar negeri, yang diidentifikasi berada di Malaysia, Singapura, dan Swedia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelindungan LPSK tidak hanya penting di dalam negeri, tapi juga relevan dalam skala global. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 31 2014 memberikan kewenangan bagi LPSK untuk memberikan pelindungan bagi saksi maupun korban tanpa menunggu permohonan resmi. Nah, dalam kondisi tertentu, LPSK juga dapat memfasilitasi pengajuan pelindungan secara proaktif melalui investigasi langsung. Nah, kalau kita lihat data sepanjang 2025, LPSK sudah melakukan sebanyak 231 tindakan proaktif untuk menjangkau saksi dan korban yang rentan sekaligus beresiko tinggi, serta memastikan pelindungan cepat dan tepat termasuk bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Nah, mayoritas pemohon proaktif ini berasal dari kategori tindak pidana lain, yakni sebanyak 163 orang, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, dan pornografi. Nah, selain itu, tercatat 23 pemohon dari tindak pidana kekerasan seksual anak dan kemudian 15 orang dari tindak pidana penganiayaan berat, 12 dari tindak pidana kekerasan seksual, dan 12 dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, tindakan proaktif juga menjangkau pemohon dari perkara penyiksaan, narkotika psikotropika, kemudian perkara yang bukan tindak pidana. Nah, meski jumlahnya lebih kecil,
setiap pemohon tetap memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan dan hasil penilaian atau asesmen dari LPSK. Hal ini menegaskan bahwa LPSK dalam memberikan pelindungan berlaku adil dan efektif bagi saksi maupun korban tindak pidana. Nah, sementara itu, sepanjang tahun 2025, LPSK melakukan 137 pelindungan darurat yang didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah 60 orang terlindung, sekaligus menjangkau korban kejahatan yang tidak mengajukan laporan polisi dengan memastikan setiap pemohon tetap memperoleh pelindungan yang dibutuhkan meski situasinya mendesak. Nah, dari total pemohon berdasarkan keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sepanjang tahun 2025 terdapat 9.176 keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan LPSK. Nah, keputusan terbanyak diberikan untuk permohonan pelindungan sebanyak 3.261, diikuti keputusan tentang restitusi yakni sebanyak 2.717, serta keputusan terkait dengan perubahan dan atau penghentian pelindungan sebanyak 1.746.